Oke, adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lingkaran ini ya. Lingkaran. Apa sih yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang jaraknya sama terhadap satu titik yang lain. Jadi kalau kalian lihat nih, di sini adalah sebuah lingkaran. Aslinya kalau kita perbesar lagi dan perbesar lagi, aslinya itu adalah titik-titik. Ini adalah himpunan titik-titik yang jaraknya sama terhadap suatu titik. Nah, jadi kalau ada titik di sini, saya tarik ke situ, nanti jaraknya sama. Terus kalau ada titik lagi di sini, saya tarik ke pusatnya ini, jaraknya sama. Begitupun setiap titik yang ada di lingkaran ini, ketika saya tarik ke titik ini atau yang dinamakan dengan titik pusat, pasti jaraknya selalu sama. Atau yang biasa disebut dengan jari-jari lingkaran. Kemudian persamaan lingkaran itu bentuknya kayak gimana? Lingkaran itu persamaannya ada dua macam. Yang pertama, dia bentuknya adalah X min H dikuadratkan ditambah dengan Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Di sini H dan K-nya itu adalah sebagai pusat lingkarannya. Jadi harus diketahui pusat lingkarannya. Kemudian sama dengan R kuadrat. R-nya itu adalah jari-jari lingkaran. Kemudian kalau di situ lingkarannya dengan pusat 0,0, maka H sama K-nya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi cukup persamaannya dia adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu apabila pusatnya adalah 0,0 seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita jabarkan persamaan yang awal ini, X min H dikuadratkan, kemudian Y min K dikuadratkan, maka akan muncul persamaan yang kedua nih. Jadi untuk persamaan yang kedua aslinya sama saja penjabaran dari bentuk yang pertama, yang X min H dikuadratkan dan Y min K dikuadratkan. Maka dia menjadi bentuk X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Di sini kan kalau bentuknya seperti ini kita tidak tahu tuh pusatnya sama dengan berapa. Beda dengan persamaan yang awal tadi, langsung kita tahu H sama K-nya dia adalah pusat lingkarannya. Tapi kalau persamaan yang kedua, untuk mencari pusat lingkarannya, ini adalah min setengah A. A-nya itu adalah koefisiennya X, min setengah B, di mana B-nya itu adalah koefisiennya si Y. Dan kalau kita mau mencari jari-jari lingkarannya, bisa kita cari lewat rumus akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangin C. Atau kalau mau gampangnya tinggal kayak gini aja. Jari-jarinya adalah akar pusatnya di X dikuadratkan ditambah pusatnya di Y dikuadratkan, kemudian dikurangin konstantanya, sama saja. Ini untuk lebih mudah menghafalkan. Pusatnya tadi kan min setengah A. Min setengah A kalau dia dikuadratkan jadinya adalah 1/4 A kuadrat. Kemudian pusatnya di Y ini kan sama dengan min setengah B. Min setengah B kalau dia dikuadratkan jadinya adalah 1/4 B kuadrat. Dan C-nya itu adalah konstanta atau yang tidak punya X sama tidak punya Y. Yang selanjutnya contoh nih biar gampang. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya itu adalah 1,2 dan jari-jari lingkarannya adalah 3. Kita gunakan persamaan yang pertama saja. Jadi ini X min pusatnya di X adalah 1 dikuadratkan tambah Y min pusatnya di Y itu 2 dikuadratkan sama dengan jari-jari kuadrat. Udah langsung ketemu tuh. Tapi kalau kalian mau menjabarkan, boleh-boleh saja. Jadi X min 1-nya dikuadratkan. Kalau X min 1-nya dia dikuadratkan, dapat X kuadrat min 2X tambah 1. Kemudian Y min 2-nya dikuadratin, jadi dapat Y kuadrat min 4Y plus 4
sama dengan 3 dikuadratkan itu 9. Nah, 9-nya pindah saja ke sebelah kiri, jadi min 9 sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y, ini 1 ditambah 4 jadinya 5. Tapi dikurangi dengan 9 berarti min 4 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Ini untuk persamaan yang kedua. Tapi kalau mau jawab pakai ini saja sudah cukup. Tapi kalau mau lebih rinci lagi pakai ini juga diperbolehkan. Kemudian nih untuk contoh soal yang kedua. Persamaan lingkaran yang ujung-ujung diameternya dia melalui titik 2,4 dan 4,2. Berarti ini adalah titik yang 4,2-nya di sini. Kemudian titik 2,4-nya ada di sini. Jadi titik pusatnya itu kurang lebih ada di sini. Nah, tepat di tengah-tengahnya ini. Kalau kita lihat gambar yang ada di ini, dapat x-nya berapa nih? Ternyata 3. Dapat y-nya sama dengan 3. Jadi pusatnya itu 3,3. Tapi kan kalau kita mau menggambar agak sedikit susah. Sehingga kalau kita mau mencari pusatnya itu tepat di tengah-tengah antara titik 2,4 dengan titik 4,2. Jadi gampang kita mencari titik tengah antara dua titik yang sudah diketahui. Gampangnya tinggal tambah bagi 2, tambah bagi 2. Yang ditambah apanya? Masing-masing x sama x-nya ditambah. Jadi ini dapat pusatnya itu adalah 2 tambah 2 itu 6. Jangan lupa bagi 2, koma. Yang y juga ditambahkan. 4 ditambah dengan 2, 6 juga. Hasilnya titik pusat lingkarannya adalah 6 dibagi 2 adalah 3 dan 6 dibagi 2 juga 3. Oke, ketemu tuh titik pusatnya adalah 3,3. Kemudian kalau kita mau mencari panjang jari-jarinya dia sama dengan berapa? Sama saja jarak dari titik pusatnya ini ke titik yang itu. Atau sebaliknya titik yang 3,3 ini dengan 2,4. Sama saja kita mencari jarak antara dua titik. Kalau kita mau mencari jarak antara dua titik gampang. Jadi R-nya itu kan jarak antara titik 3,3 dengan saya ambil yang 4,2 saja. Maka R-nya itu adalah akar. Kalau tadi ditambah sekarang pakai pengurangan. 3 dikurang 4 tapi dikuadratkan. 3 dikurangin 4 itu min 1. Kemudian dikuadratkan tambah 4 kurang 2 dikuadratkan. Berarti dapat 2 ya. Ini dikuadratkan. Jadi dapat R-nya adalah akar 1 tambah 4 sama dengan akar 5. Maka persamaan lingkarannya adalah X min pusatnya tadi adalah 3 dikuadratkan tambah Y min pusatnya 3 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. R-nya tadi kan sudah ketemu sama dengan akar 5. Kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang. Udah selesai. Kalau mau dijabarkan sehingga berbentuk persamaan yang kedua juga boleh. Silahkan. Tapi kalau sudah ketemu bentuk yang seperti ini juga sudah ketemu nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Di sini ada sebuah lingkaran yang dia pusatnya adalah 2,3. Yang pertama ditanyakan adalah persamaan lingkaran apabila lingkarannya itu menyinggung sumbu X. Di sini sudah saya ilustrasikan gambarnya seperti ini. Pusatnya dia adalah 2,3 dan menyinggung sumbu X. Berarti kalau lingkarannya itu dengan pusat 2,3 dia menyinggung sumbu X. Jadi kalau saya tarik ke sini,
pasti ini adalah jari lingkarannya. Sehingga bisa kita simpulkan jari-jarinya berapa? Pasti sama dengan si Y-nya itu, sama dengan 3. Jadi kalau ada suatu lingkaran, dia diketahui pusatnya adalah H, K, kemudian dia menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya itu adalah mutlaknya dari pusatnya di Y. Jadi kalian tidak perlu menggambar lingkarannya, langsung ketemu jari-jarinya dia adalah si pusatnya dia, tapi dimutlakin. Kenapa? Karena jari-jari kan nggak mungkin dia nilainya negatif kalau misalkan pusatnya adalah 2,-3. Sehingga persamaannya dia adalah X min pusat kuadrat ditambah Y min pusat kuadrat sama dengan jari-jari dikuadratkan, jari-jarinya 3, berarti dapat 9. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh yang ketiga bagian B. Kemudian di sini tadi pusatnya adalah titik 2,3. Nah, tapi sekarang dia menyinggung sumbu Y. Sekarang kalau dia menyinggung sumbu Y dengan pusat lingkarannya, anggaplah sama ya tadi, H, K, maka kalau kita mau mencari jari-jarinya, tinggal lihat pusatnya di X saja. Tapi jangan lupa dia dimutlakkan. Nah, ini ya. Di ilustrasinya kalau ini saya tarik ke sini, adalah jari-jari lingkarannya sama dengan 2. R-nya sama dengan 2. Sudah, tinggal kita masukkan saja ke persamaannya yang awal tadi. Persamaan lingkarannya adalah X min pusatnya di X ditambah Y min pusatnya di Y sama dengan jari-jarinya dikuadratkan. Dapat 4. Oke, selesai. Itu untuk contoh yang nomor 3B. Lanjut lagi. Untuk contoh yang keempat nih. Persamaan lingkaran dengan pusatnya itu adalah 3,4 dan menyinggung garis 3x plus 2y plus 8 sama dengan 0. Jadi kalau diketahui persamaan lingkaran, di sini pusatnya sudah tahu nih. Pusatnya sudah tahu, dia sama dengan 3,4, tapi jari-jarinya belum tahu. Yang di situ diketahui adalah dia menyinggung garis 3x plus 2y plus 8 sama dengan 0. Jadi cara yang pertama kita harus cari tahu terlebih dahulu berapa sih nilai R-nya. Nah, kalau kita mau mencari nilai R yang diketahui pusat lingkaran, kemudian garis singgungnya, caranya gampang. Tinggal mutlak garisnya ditulis dulu. 3x plus 2y plus 8 dibagi dengan akar koefisiennya si X ini dikuadratkan ditambah dengan koefisien Y-nya dia dikuadratkan. Berarti ini 3 kuadrat adalah 9 ditambah dengan 2 kuadrat itu adalah 4. Nah, di sini masih ada X sama Y-nya. X sama Y-nya itu cukup gantikan saja dengan 3 sama 4. X-nya ganti 3, Y-nya diganti 4. Langsung ketemu R-nya. Berarti R-nya itu adalah 3 kali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah dengan 8 dibagi dengan akar 13. Apa angkanya jelek. Jadi mutlak 3 kali 3 itu 9 tambah 8 tambah lagi 8. 9 tambah 8 tambah 8 per akar 13. 9 tambah 8 itu adalah 17. 17 ditambah 8 adalah 25. Jadi jari-jarinya adalah 25 per akar 13.
Karena yang ditanyakan adalah persamaan lingkarannya, cukup dimasukkan ke persamaan yang awal tadi. X min pusatnya di X adalah 3, ditambah Y min pusatnya itu adalah 4 kuadrat sama dengan jari-jarinya dikuadratkan. 25 dikuadratkan itu 625 per akar 13 dikuadratin 13. Sudah langsung ketemu persamaan lingkarannya. Oke. Mungkin cukup untuk yang contoh-contoh persamaan lingkarannya. Sekarang kita lanjut ke persamaan garis singgung. Untuk persamaan garis singgung lingkaran, misalkan nih, saya taruh sebuah titik, dia ada di dalam lingkaran ini. Kira-kira dia punya garis singgung nggak? Tidak punya. Begitupun ketika saya taruh sebuah lingkaran ada di sini, ada di sini, ada di sini. Bagaimanapun caranya kita menarik sebuah garis yang dia melalui titik ini, atau itu, pasti tidak ada satupun garis yang akan menyinggung lingkaran ini. Oke, sekarang kasus yang berbeda. Kalau saya taruh sebuah titik, dia ada di sini. Kira-kira ada berapa garis singgung? Tepat, ada 1. Ini kalau saya tarik sebuah garis seperti ini, yang melewati titik itu, inilah yang dinamakan dengan garis singgungnya, karena dia tepat menyinggung lingkarannya itu. Kemudian nih, kalau titiknya saya taruh di luar sini, ada berapa garis singgung kira-kira? Lebih dari 1. Tepatnya itu ada 2. Kalau saya tarik ke sini, itu ada garis singgungnya juga. Kemudian kalau saya tarik dia ke bawah, ada garis singgung juga. Jadi titik yang mempunyai garis singgung di lingkaran itu cuma ada 2. Yang dia tepat pada lingkaran atau di sepanjang garis yang ini nih. Kemudian yang dia ada di luar lingkaran. Contohnya seperti titik yang ini. Nah, sekarang kita bahas dulu persamaan garis singgung yang ada tepat pada lingkaran. Persamaannya ada 2 nih. Yang pertama, kalau tadi kita melihat persamaan garis singgung yang pertama. Maaf, persamaan lingkaran yang pertama itu kan X min pusatnya dikuadratkan, ditambah Y min pusatnya kuadrat sama dengan R kuadrat. Caranya gampang. Kalau X min pusat kuadrat itu kan bisa kita pecah menjadi X min H dikalikan X min H. Salah satunya kalian ganti ini saja. Nah, X1. Kemudian yang satunya nggak usah. Begitupun perlakuan yang sama untuk si Y-nya. Salah satunya kasih tanda 1. Misalkan saya ambil di sini. Kemudian untuk rumus yang kedua, kita mengambil persamaan lingkaran bentuk yang kedua. Yang X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plusnya sama dengan 0. X kuadrat itu kan bisa kita buat menjadi X dikalikan X. Salah satunya menjadi X1. Kemudian Y kuadratnya itu kan sama saja dengan Y dikalikan Y. Salah satunya ganti saja dengan Y1. Anggaplah yang ini nih. Nah, kemudian ini juga sama. AX itu kan bisa kita buat menjadi A per 2 dikalikan dengan 2X. Nah, X-nya 2X-nya itu ubah saja menjadi X plus X. Salah satunya ganti X1. Dengan perlakuan yang sama, Y-nya juga seperti itu. Jadi untuk mencari persamaan garis singgungnya, ada 2 macam. Tapi ingat, ini harus ada pada lingkaran. Contohnya gini, saya punya lingkaran dengan persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Coba kalian cek titik 1,3, terus 3,4, dan 5,5. Untuk ngecek dia ada di lingkaran, di dalam lingkaran, atau ada di luar lingkaran, cukup kita substitusikan saja
masing-masing titik ini ke persamaan lingkaran yang ada di atas. Substitusikan dulu persamaan yang pertama, X-nya ganti 1, Y-nya ganti 3. Berarti ini dapat 1 tambah 9 sama dengan 10. Ternyata kurang dari 25. Kalau dia kurang dari 25, maka titiknya itu dia ada di dalam lingkaran. Kemudian sekarang kita cek untuk titik yang kedua. Tinggal kita masukkan saja X-nya 3 dan Y-nya sama dengan 4. Masukkan ke sini dapat 9 plus 16. Ternyata sama dengan 25. 25 sama dengan 25. Berarti kalau dia sama dengan 25, artinya ia tepat pada lingkaran, jadi tepat di garisnya tadi. Yang terakhir kita cek titik 5,5. Caranya sama, masukkan saja X-nya sama dengan 5 ke X kuadrat dan Y-nya sama dengan 5 ke Y kuadrat. Dapat 25 plus 25. Hasilnya adalah 50. Ternyata 50 itu lebih besar dari 25-nya itu. Kalau dia lebih besar, maka letaknya ada di luar lingkaran. Jadi sebelum kita mencari persamaan garis singgungnya harus dicek dulu dia letaknya ada di mana. Kalau ada di dalam lingkaran, ingat tadi dia tidak punya persamaan garis singgung. Kemudian kalau dia terletak tepat pada lingkaran, maka dia punya satu garis singgung dan bisa kita gunakan rumus yang ini nih. Kemudian kalau dia ternyata lebih dari jari-jari kuadratnya, maka dia ada di luar lingkaran. Sehingga persamaan garisnya itu ada 2. Oke, langsung saja ke contoh yang pertama nih. Persamaan garis singgung, sebuah lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Jangan 4 deh, saya ganti saja ini sama dengan 8. Karena kan kita sedang membahas dia ada di lingkarannya. Jadi kita cek masukkan ke sini. Ini 4 tambah 4. Wah, ternyata pas sama dengan 8. Berarti bisa kita gunakan rumus yang ada di atas ini. Karena pusatnya dia di 0,0, lebih gampang. Persamaan garis singgungnya, X kuadrat itu kan sama saja X kali X. Berarti ini X kalikan X1 tambah Y kalikan Y1 sama dengan jari-jari kuadrat. Masukkan saja. X1-nya adalah 2. Dapat 2X. Y1-nya ternyata 2 juga. 2Y sama dengan R kuadratnya dia adalah 8. Udah langsung ketemu persamaan garis singgungnya adalah 2X plus 2Y sama dengan 8. Atau kalau mau disederhanakan juga boleh. X plus Y sama dengan 4 bagi semuanya dengan 2. Sekarang contoh yang kedua, persamaan garis singgung lingkaran di titik 1,4. Caranya juga sama, kita cek terlebih dahulu apakah titik 1,4 itu ada pada lingkaran. Masukkan X-nya 1 nih. 1 min 3 itu adalah min 2 dikuadratkan 4. Kemudian 4 dikurangin 1 itu 3 dikuadratkan 9, ternyata sama dengan 13. Nilainya sama dengan yang ada di situ. Jadi kita gunakan rumus yang pertama tadi. Itu kan X min 3 saya pecah dulu. X min 3 dikalikan X min 3 ditambah Y min 1 kalikan Y min 1 sama dengan 13. Salah satunya ini antara X min 3 dengan X min 3, X-nya diganti dengan X1. Dan ini Y-nya ganti dengan Y1. Kemudian X1 dan Y1-nya ganti sama 1 dan 4. Dapat 1 min 3. Ini X min 3 ditambah Y1-nya ganti 4 min 1. Y min 1, 13-nya pindahkan saja ke sebelah kiri. Sehingga dapat 1 kurangi 3 itu kan min 2. Min 2 dikalikan X dapat min 2X.
Min 2 dikalikan min 3 dapat 6. Kemudian 4 kurangin 1 itu 3, dikalikan ke sini dapat 3Y min 3 min 13 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah min 2X plus 3Y min 10 sama dengan 0. Ini ya untuk contoh yang kedua. Lanjut untuk contoh yang ketiga. Caranya sama. Sebelum kita mengerjakan soal persamaan garis singgung, harus kita cek terlebih dahulu titiknya. Apakah dia berada di lingkarannya itu? Coba kita cek nih. Masukkan titik 1,2. 1 kuadrat itu 1 ditambah 2 kuadrat 4 min 2 kali 1 itu 2 maksudnya plus 8 dikurangin 11. Bener nggak hasilnya sama dengan 0 nih? Wah, ternyata benar. Jadi kalau benar, gunakan rumus yang kedua. X1 X plus Y1 Y plus A per 2-nya itu adalah min 2. Jadi jangan plus. Langsung saja min 2 per 2 X1 plus X, kemudian plus 4Y, berarti ini plus 4 per 2 Y1 plus Y, min 11-nya tulis saja sama dengan 0. Tinggal kita masukkan X1-nya 1 dan Y1-nya adalah 2. 1X berarti X plus 2Y ini min 1 dikalikan X1-nya itu 1 plus X plus 2, Y1-nya adalah 2 plus Y min 11 sama dengan 0. Coba kita sederhanakan. X plus 2Y, ini kalikan silang ke situ, dapat min 1 min X plus 4 plus 2Y min 11 sama dengan 0. Wah, ternyata X-nya habis nih. Berarti tinggal 4Y min 12 sama dengan ini min 1 plus 4 min 11. Jadi bukan min 12 ya, tapi min 8 sama dengan 0. Kebetulan bisa dibagi dengan 4 semua. Jadi dapat Y min 2 sama dengan 0. Atau boleh ditulis juga Y sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan yang berikutnya. Untuk yang selanjutnya, kita bahas terkait dengan persamaan garis singgung yang dia letaknya ada di luar lingkaran. Jadi syaratnya ketika dimasukkan titiknya itu harus lebih dari 0 atau lebih dari jari-jarinya dikuadratkan. Nanti kalian pakai rumus yang saya kotakin merah ini nih. Y min K sama dengan M dikalikan X min H plus minus R akar M kuadrat plus 1. Dengan ketentuan H, K-nya dia adalah pusat lingkaran dan M-nya adalah gradien garis singgungnya itu. Kemudian kalau kasus pusat lingkarannya dia adalah 0,0, maka ini tinggal hapus saja. K-nya dihapus, H-nya juga dihapuskan. Jadi cukup Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Coba langsung saja nih ke contoh. Jadi langkah pertama harus kita cek terlebih dahulu nih. Titik 7,1-nya ke persamaan lingkarannya itu. X kuadrat atau 7 kuadrat adalah 49. Ditambah dengan 1 kuadrat 1. Hasilnya 50. Jelas 50 itu lebih dari 25. Karena dia lebih dari R kuadratnya, tinggal kita masukkan ke rumus Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Tapi jangan kalian sampai terjebak di sini ya. R-nya itu bukan 25. Tapi ini adalah R kuadratnya sama dengan 25. Jadi jari-jarinya berapa? 5. Jangan ambil yang negatif 5. Karena jari-jari tidak mungkin negatif. Coba kita masukkan saja.
titiknya itu 7,1. Y-nya ganti 7, maaf, Y-nya ganti 1, X-nya yang diganti 7. Ini plus minus, R-nya itu 5 akar M kuadrat plus 1. 7M-nya pindahkan saja ke sebelah kiri. Jadi 1 min 7M sama dengan plus minus 5 akar M kuadrat plus 1. Biar gampang, coba kita kuadratkan masing-masing ruas. Sebelah kiri dikuadratin, sebelah kanan juga dikuadratkan. 1 min 7M. Kalau kita kuadratkan jadinya 1 min 14M plus 49M kuadrat sama dengan, ini jadi 25 M kuadrat plus 1. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi. Jadi 1 min 14M plus 49 sama dengan M kuadrat, maksudnya 25M kuadrat plus 25. Pindahkan semuanya ke kanan atau ke kiri saja. 49 dikurangin 25. Jadinya 24 M kuadrat, kemudian min 14 M, 1 dikurangin 25, berarti min 14, maaf, min 25 sama dengan 0. Masih bisa dibagi dengan 2 semua, dapat 12M kuadrat min 7M, ini 24 maksudnya, min 12 sama dengan 0. Nah, karena koefisien M kuadratnya dia tidak sama dengan 1, jadi cara yang paling gampang untuk memfaktorkan 12-nya kalikan saja dengan yang tidak punya M. Sehingga persamaannya kita ubah terlebih dahulu menjadi M kuadrat min 7M, sementara ini diubah menjadi min 144 sama dengan 0. Cari dua bilangan yang dikalikan 144 dijumlahkan adalah min 7. Berapa? Min 15 min 15 min 16 sama plus 9 sama dengan 0. Jadi 16 dikalikan dengan 9 itu kan 144. Kemudian min 16 ditambah 9 itu adalah min 7. Tapi ingat, koefisien M kuadratnya tadi itu adalah ini 12. Jadi semuanya harus kita bagi dengan 12. Ini bagi dengan 12. Sehingga M1-nya itu dapat 16 per 12. 4/3. Kemudian jari-jari yang kedua itu min 3/4. Tinggal kita cari persamaan garis singgungnya. Tadi kan titiknya itu adalah 7,1. Pakai konsep saja. Yang atas ini untuk Y dan yang bawah, maaf kebalik, atas untuk X, bawah untuk negatif Y. Jadi 4 dikalikan X udah ketemu 4X, kemudian 3 dikalikan negatif Y, min 3Y sama dengannya kita masukkan titik 7,1. X-nya diganti 7, kemudian Y-nya diganti 1. 4 dikalikan 7, 28, min 3 kali 1 adalah 3. Sehingga dapat persamaannya adalah 4X min 3Y sama dengan 25. Itu persamaan yang pertama. Karena tadi kalau dia titiknya di luar lingkaran, maka persamaan garis singgungnya itu ada 2. Sekarang kita masukkan ke M yang ini. Anggap saja M2-nya itu 3 per min 4, biar gampang. Atasnya ini tadi untuk X, berarti dapat 3X. Bawahnya untuk min Y. Min 4 dikalikan min Y adalah
4Y sama dengannya, masukkan titik 7,1. 3 kali 7 adalah 21, tambah 4 kali 1 adalah 4. Sehingga persamaan garis singgungnya itu adalah 3X plus 4Y sama dengan 25. Nah, ini kalau kasus dia titiknya ada di luar lingkaran. Kurang lebih caranya dia seperti itu. Oke, saya cukupkan dulu ya untuk pembahasan lingkaran ini. Tetap semangat belajarnya. Semoga nanti UTBK 2021 semuanya sukses. Dan SBM PTN 2021 bisa lulus 100%. Amin.